Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budianto. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, angkatan 2018, NPM 1812011058. Saya di sini ingin menjelaskan yaitu tentang legalitas aborsi di negara Indonesia serta legalitas aborsi yang berada di negara Amerika Serikat, yang dimana peraturan di kedua negara tersebut sangatlah bertolak belakang. Di negara Indonesia sendiri, hukum aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi di Indonesia jelas sekali tidak diizinkan dengan perkecualian keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin serta bagi korban pemerkosaan. Aborsi di Indonesia tidak diizinkan. Mengenai aborsi tersebut, tindakan aborsi atas dasar gawat darurat medis hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ibu hamil dan pasangannya, atau kecuali bagi korban pemerkosaan. Dan penyediaan layanan kesehatan bersertifikat serta melalui konseling dan atau konsultasi pratindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Aborsi di Indonesia sendiri yaitu pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi tersebut yang berdasarkan pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi di Indonesia diberikan hanya dalam dua kondisi, yaitu yang pertama indikasi keadaan darurat medis yang dimana dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Yang kedua yaitu kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Namun tindakan aborsi yang diatur di dalam pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehat pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, yang sendiri diatur dalam pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan yaitu yang pertama sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal keadaan darurat medis. Yang kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan tersebut. Yang keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Yang kelima, penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi, praktik aborsi sendiri sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan oleh saya tadi, jelas sekali merupakan tindakan yang ilegal yang dilakukan jika dilakukan di Indonesia. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan tersebut berbunyi, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai peraturan aborsi atau legalitas aborsi yang terdapat di negara Amerika sendiri. Di negara Amerika sendiri, aborsi di negara Amerika dilegalkan. Mengapa? Karena kenyataannya hidup di Amerika Serikat itu telah mendorong adanya proses pengendalian perkara aborsi yang sangat terkenal, yaitu perkara Roe v. Wade dan Doe v. Bolton. Jadi, di dalam keputusan hukum pidana putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1973 dijelaskan putusan penting dan bersejarah atau yang disebut dengan landmark decision karena memberikan kerangka waktu 3 bulan
atau time measure framework, sehingga aborsi dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu first trimester abortion, aborsi trimester pertama, second trimester education, edukasi trimester kedua, dan third trimester education, yaitu induksi trimester ketiga. Undang-undang aborsi Amerika Serikat sendiri berlandaskan pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang dimana memberikan batas waktu yang jelas, yaitu pada saat janin mampu hidup di luar rahim sekitar 24 minggu, sehingga saat sebelum tersebut pada trimester pertama perempuan mempunyai hak untuk memilih menghentikan kehamilannya atau berhak membuat keputusan pribadi dengan dokternya tanpa campur tangan negara atau pemerintah. Sedangkan pada saat trimester kedua atau ketiga, negara perlu campur tangan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan janin karena terdapat kemungkinan yang realistik untuk mempertahankan dan mengasuh kehidupan di luar rahim. Demikian atas penyampaian saya mengenai peraturan aborsi yang berada di negara Indonesia dan juga peraturan aborsi yang berada pada negara Amerika Serikat. Yang jelas mengenai aborsi tersebut menurut saya sangat tidak pantas atau sangat diilegalkan, karena mengenai nyawa seseorang individu yang jelas-jelas masih di dalam keadaan kandungan. Apabila ada kekurangan terhadap kata-kata serta penyampaian saya selama video, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.